Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Dalam hidup yang berkeadilan, setiap orang yang mempunyai hutang harus melunasi hutangnya. Dan demikian pula dalam keadilan dan keselamatan Tuhan akan benar-benar tercurahkan ketika kita merendahkan diri, berdamai, mengampuni sesama, meminta maaf atas kesalahan kita, dan dengan tulus berusaha menebus kesalahan. Dengan itu, setiap sen sudah dibayarkan. Itulah arti melunasi hutang-hutang dari sudut rohani. Kalau kita renungkan secara tidak sadar, sikap kita terhadap orang lain pun membawa kita kepada keselamatan. Maka dari itu kita diajak untuk belajar membawa damai bagi dan bersama yang lain. Jika kita percaya hidup kita diberkati, sudah semestinya kata dan tindakan kita selalu membawa damai. Damai itu diwujudkan dengan cara berani untuk saling mengampuni. Hanya orang yang bisa bersyukur yang akhirnya mampu sampai pada pengalaman mengampuni. Berdamai berarti berani mengampuni, berani mencintai meski dibenci, berani menjumpai meski tidak disenangi. Sudahkah kita berdamai? Sudahkah kita membayar hutang-hutang kita sampai lunas? Tuhan memberkati setiap usaha saudari dan saudara sekalian.